Nah, untuk informasi berikutnya teman-teman di sini ada informasi ya bahwa untuk insya Allah ya untuk SSCASN ini dibuka 31 Oktober ya 2022, tetapi ada beberapa syarat yang dijelaskan oleh BKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk P3K Guru 2022 ya. Di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi ya, tentunya ada beberapa informasi terkait dengan pembukaan seleksi SSCASN ya di laman pendaftaran resmi dari BKN ya. Tentunya nanti kita seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk pengumuman seleksi pendaftaran ini tanggal 25, tetapi ternyata masih belum bisa dilaksanakan ya, artinya masih ada beberapa kendala sehingga menyebabkan untuk tanggal 20 Oktober ini belum bisa dibuka. Di nanti kita akan berbagi informasi kembali teman-teman. Di sini ada informasi ya terbaru dari BKN maupun dari Kemendikbud ini terkait dengan pembukaan seleksi P3K Guru tahun 2022 di laman SSCASN. Nanti ada informasi seperti apa teman-teman, tetap pantau di channel ini ya, sehingga nanti teman-teman tidak salah paham terkait dengan informasi terbaru seputar P3K. Oke, seperti biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai saja teman-teman untuk informasi terbaru ya. Ini tentunya baik dari BKN maupun Kemdikbud. Kalau kita lihat memang masih terjadi miskomunikasi ya, artinya beberapa ada kendala sehingga menyebabkan bahwa SSCASN itu belum bisa dibuka. Yang pertama kita lihat bahwa teman-teman untuk jadwal ya. Nah, kalau kita lihat jadwal ini berdasarkan dari lampiran PLT Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yang mana untuk jadwal ya, kalau kita lihat di laman resminya ya. Kalau kita lihat di laman resminya di guru.ppk.kemdikbud.go.id, ini sekarang untuk progresnya ya, untuk progres dari persiapan pendaftaran pada SSCASN ya, ini memang saat ini masih di persiapan pendaftaran, sehingga untuk pendaftaran di SSCASN itu belum bisa dilaksanakan. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sebelumnya ya, bahwa di laman resminya ini untuk jadwalnya kemarin ya itu sudah ada di sini ya, tetapi untuk sekarang ini ternyata jadwalnya dihilangkan ya. Ini mengingat bahwa untuk pelaksanaan pembukaan di SSCASN itu belum bisa dimulai ya. Ini mungkin yang teman-teman yang sering membuka di guru.ppk.kemdikbud.go.id tentunya akan paham bahwa tentunya di dalam di bawahnya progres di sini ada jadwal terkait dengan pelaksanaan P3K Guru. Nah, di sini teman-teman kita lanjutkan ya. Jadi untuk informasinya di sini disampaikan dari Bu Nunuk Suryani ya terkait dengan pembukaan ya. Jadi pembukaan ini terkait dengan di SSCASN ini mohon menunggu pengumuman jadwal seleksi P3K Guru dari BKN. Jadi kalau kita lihat sekilas ya, memang untuk di Kemendikbudristek ini sepertinya sudah siap ya terkait dengan pembukaan seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini. Nah, kemarin untuk dari sini ya. Dari sini untuk jadwalnya di sini sudah disampaikan ya ke BKN, dan ternyata di sini diinformasikan bahwa nantinya untuk pembukaan di SSCASN itu karena kewenangan dari BKN. Tentunya untuk Kemendikbudristek juga harus berkoordinasi dengan BKN, yang mana nanti untuk jadwal pembukaan SSCASN itu tentunya salah satunya adalah dari BKN kewenangannya ya. Terus berikutnya teman-teman di sini untuk seleksi pengadaan P3K Guru tahun 2022, di sini ada undangan resminya ya, bahwa untuk salah satunya ini ada undangan sosialisasi pengadaan P3K tahun 2022. Di sini kalau kita lihat teman-teman di sini ada 5 berkas ya, ada 5 lampirannya, yang mana nanti daerah-daerah ini akan diundang ya untuk mengikuti sosialisasi terkait dengan kebijakan pengadaan P3K tahun anggaran 2022 ini melalui Zoom video conference atau menggunakan Zoom. Nah, di sini teman-teman dijelaskan ya bahwa untuk pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022 tentunya untuk seleksi P3K ini tidak hanya di guru ya, tetapi tentunya selain guru ya itu ada juga nakes ya, dan juga tentunya ada juga di bagian teknis ya. Tentunya nanti teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, ini kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis ya 27 Oktober 2022 yaitu besok.
Ini waktunya adalah pukul 9 sampai dengan 11. Nah, ini tempatnya adalah di ruang kerja masing-masing karena ini kegiatan dilakukan secara live. Ini tuh agendanya adalah sosialisasi kebijakan pengadaan P3K tahun anggaran 2022. Terus yang berikutnya teman-teman, di sini juga ada daftar undangan. Jadi ada kegiatan, ada acara rundown dan juga ada beberapa daerah itu yang diundang untuk mengikuti pengadaan P3K tahun anggaran 2022. Kalau kita lihat di dalam susunan acara sosialisasi kebijakan pengadaan P3K tahun anggaran 2022, di sini dijelaskan ya bahwa ada beberapa narasumber ya. Di sini ada Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, ada Deputi Sistem Informasi Kepegawaian ya dari BKN, ada Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pan-RB. Jadi kalau kita lihat memang narasumbernya di sini dari Kemenpan RB dan juga dari BKN. Terus di sini ada beberapa daftar undangan ya. Jadi ada daerah-daerah yang diundang ya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tentunya daerah-daerah ini yang dalam tanda kategori daerah-daerah yang siap untuk melaksanakan kegiatan P3K tahun 2022 ini. Nah, di sini ada, kalau kita lihat teman-teman, banyak sekali ya. Di sini ada sekitar 482 ini dari pemerintah daerah ya. Ini terkait dengan pelaksanaan P3K tahun 2022. Di sini juga selain di beberapa daerah, di sini juga ada dari instansi-instansi ya, misalkan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Di sini dan seterusnya ada Kementerian Pertahanan dan seterusnya ya. Di sini untuk lembaga atau instansi di sini ada 56 ya. Ini tentunya yang akan mengadakan kegiatan seleksi P3K tahun 2022. Mengingat bahwa sosialisasi ini adalah untuk pengadaan P3K. Terus yang berikutnya teman-teman, nanti teman-teman bisa mengikuti ya untuk sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2022. Nah, untuk informasi berikutnya teman-teman, di sini ada informasi ya bahwa untuk insya Allah ya untuk SSCASN ini dibuka 31 Oktober ya 2022, tetapi ada beberapa syarat yang dijelaskan oleh BKN. Nah, kalau kita lihat teman-teman di informasinya, jadi dari laman resmi jpnn.com, di sini BKN menyampaikan bahwa insya Allah 31 Oktober SSCASN akan dibuka. Nah, ini ada syaratnya ya. Yang pertama di sini dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyampaikan ya di sini ada estimasi ya atau perkiraan bahwa pembukaan sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN. Di sini disampaikan rencananya SSCASN pendaftaran P3K 2022 ini akan dibuka pada akhir Oktober ya. Jadi akhir Oktober. Akhir Oktober ini bisa sekitar tanggal 29, 30 maupun di 31 itu masuk di akhir Oktober. Ini besok sosialisasi pengadaan P3K 2022, tetapi SSCASN belum bisa dibuka pada tanggal 27 atau 28 ya. Ini ujar Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka ya Bapak Suherman. Terus mengapa belum bisa dibuka ya pada tanggal 27 atau 28? Ini menurut dia karena masih ada 2 tahapan lagi ya. Yang pertama ada formasi daerah sedang dilakukan verifikasi validasi atau verval untuk dipastikan ya tidak ada yang mismatch ya antara keputusan Menpan RB ya dengan yang masuk di sistem SSCASN. Yang kedua adalah instansi pusat masih melakukan input formasi ya, dan ini diberikan batas waktu sampai dengan tanggal 28 Oktober. Jadi kalau kita mengingat memang untuk kegiatan ini masih berproses teman-teman ya. Terus kemungkinan dari Pak Sureman menjelaskan paling cepat baru bisa dibuka di akhir bulan, itu pun kalau instansi pusat konsisten ya. Di sini tentunya Panselnas itu tentunya tidak sendiri teman-teman ya. Jadi BKN tentunya ada beberapa stakeholder itu yang memang mendukung untuk kegiatan BKN ini. Nah, ini dijelaskan bahwa itu pun kalau instansi pusat konsisten ya memasukkan data formasi ke SSCASN. Kalau sudah diinput instansi pusat, maka dilakukan verval formasi pusat dan baru bisa dibuka sistemnya. Di sini teman-teman ya, insya Allah sekitar 31 Oktober SSCASN dibuka. Nah, ini semoga saja karena kita tinggal menunggu ya informasi dari BKN ya terkait dengan kapan sih untuk SSCASN dibuka. Nah, semoga untuk tanggal 31 Oktober ini memang benar-benar nanti SSCASN itu sudah dibuka. Terus yang berikutnya teman-teman, hal ini tidak lepas ya dari informasi bahwa
Pak Suherman mengatakan untuk Sekretaris Kemenpan RB ya Bu Rini Widyantini ini sudah mengajukan surat ke instansi untuk melakukan input formasi ke SSCSN paling lambat 28 Oktober. Jadi memang saat ini memang ada proses untuk penginputan formasi ya. Nah, ini Pak Deputi Chairman berharap seluruh instansi penyelenggara P3K 2022 ini konsisten. Kalau tidak nih BKN yang babak belur ya, karena kita pahami memang semua muaranya ada di BKN ya terkait dengan pelaksanaan P3K. Nah, ini dia menambahkan SSCSN bisa dibuka 31 Oktober bila semua prosesnya berjalan dengan lancar ya. Jadi kita ikut berdoa teman-teman ya, semoga tidak terjadi kendala dan semoga di semua instansi itu bisa berkoordinasi dengan baik sehingga bisa menyelesaikan ya untuk input formasi di masing-masing daerah ataupun di masing-masing instansi. Oke, yang terkait teman-teman ini tentunya informasi itu tidak terlepas ya, jadi adanya mismatch ya. Jadi memang ada beberapa instansi ini yang mengundurkan diri ya. Jadi yang menyebabkan tentunya di BKN itu akan melakukan pengolahan data kembali sehingga biar teman-teman formasinya tidak kosong ya. Di sini dijelaskan juga dari laman resmi dari JPNN ini menjelang seleksi P3K 2022 ini BKN mengungkapkan bahwa ada sejumlah instansi yang mengundurkan diri ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Pak Suherman ini menjelaskan bahwa sejak Selasa 25 Oktober API ya untuk Kemendikbudristek ya ini sudah selesai di server development, setelah itu dicoba di server production yang akan digunakan untuk pendaftaran. Namun lanjutnya ada masalah soal formasi, ternyata ada formasi yang kosong lantaran sejumlah instansi ini mengundurkan diri ya. Hari ini saya sudah melaporkan ke Pak Kepala BKN kalau mau dibuka maka formasinya harus clear dahulu, ini jelas ya. Nah, ini dia menegaskan BKN tidak bisa membuka SSCSN tetapi formasinya kosong. Nah, di sini tetapi instansinya sudah mengajukan pengunduran diri dan formasi yang diberikan juga menjadi ganjalan pembukaan di akun SSCSN. Ini untuk kasus tersebut ini terjadi pada beberapa instansi yang sudah mengajukan serta belum direspon dari Kemenpan RB teman-teman ya. Terus ini ditanya terkait dengan siapa saja daerah atau instansi yang mengundurkan diri. Ini Pak Suherman mengaku tidak mengingat semuanya. Namun yang diingat ada beberapa yang misalkan di DKI Jakarta ini tersebut diminta untuk mundur untuk formasi tenaga narkes dan tenaga teknisnya. Jadi yang dilanjutkan untuk di tenaga gurunya ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya di sini ya, yang lanjut hanya formasi guru ya, sehingga tentunya ada data formasi itu yang harus ditata ulang ya. Di sini, nah posisi formasi terbaru itu yang harus dipastikan lebih dahulu sebelum dibuka SSCSN. Jadi memang masih ada beberapa kendala yang menyebabkan SSCSN belum bisa dibuka. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.